Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di bab terakhir, yaitu kita akan mempelajari jenis soal TOEFL ITP di bagian reading yang jawabannya itu tidak ada di dalam teks. Jadi yang kita diminta untuk menebak, gitu ya. Jadi atau menyimpulkan seperti itu. Nah, nama babnya adalah inference, seperti ininya ya. Jadi infer itu merujuk. Jadi kita harus membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Tapi jawabannya secara tidak langsung, tidak secara langsung itu ditulis dalam teks seperti itu, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya mari kita review kembali. Jadi di reading nanti, teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan ya, yang paling lambat harus teman-teman selesaikan dalam waktu 55 menit. Gitu ya. Nah, tips ya, teman-teman jangan membaca teksnya dulu. Karena teman-teman nanti daripada mengulang-mengulang teknik itu ya, maksudnya sudah dibaca ketika membaca soal, membaca lagi teksnya. Nah, daripada mengulang satu aktivitas dua kali, nah, mending dikerjakan satu kali aja. Jadi teman-teman baca soalnya dulu, teman-teman kenali soal itu menanyakan garis besar mengenai teks atau misalnya menanyakan tentang informasi-informasi kecil atau menanyakan informasi yang implisit atau yang tidak secara langsung disampaikan seperti itu. Nah, karena itu nanti akan mempengaruhi dengan teknik yang teman-teman akan gunakan untuk menjawab soal tersebut. Ya, ada tiga, teman-teman. Yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin adalah yaitu teman-teman cukup membaca topik senternya saja. Nah, teknik ini teman-teman gunakan untuk menjawab soal-soal TOEFL reading yang menanyakan tentang garis besar mengenai teks. Ya, bisa main idea, kemudian apa namanya kemarin idea organization ataupun tone purpose sama course. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar kalau pertanyaannya itu menanyakan peritilan-peritilan kecil atau informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks, maka cara menjawabnya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Jadi dicari di dalam teks itu dibahasnya di mana. Gitu ya, baru nanti kalau sudah ketemu teman-teman baca informasinya, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, untuk scan dan skim ini teknik yang paling teman-teman akan sering gunakan. Ya, karena sebagian besar soal reading itu pasti menanyakan tentang informasi kecil dan juga informasi yang tersirat ya, teman-teman. Nah, contoh soal yang menanyakan informasi kecil yang ada di dalam teks, teman-teman, yaitu yang pertama ada locate information atau mencari letak informasi di dalam teks. Walaupun soal ini sekarang sudah nggak keluar ya kalau yang di resminya, teman-teman. Tapi kalau diprediksi, TOEFL prediksi itu kan biasanya menggunakan soal-soal lama gitu ya. Jadi soal ini kadang masih keluar. Yang kedua ada pronoun reference atau rujukan kata ganti. Ya, yang mana cara mengerjakannya baca mulai subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Kemudian yang ketiga ada stated detail atau detail informasi kecil yang memang tertulis di dalam teks. Jadi jawabannya itu ada di dalam teks, teman-teman. Tinggal nyari aja gitu ya. Ada juga yang unstated detail. Jadi kita disuruh mencari di antara 4 pilihan A, B, C, D yang mana yang salah mengenai kata kuncinya. Jadi yang tiga itu benar ada di dalam teks mengenai kata kuncinya ya. Yang satu itu salah. Nah, kita disuruh nyari yang salah ya mengenai kata kuncinya itu unstated detail, teman-teman. Kemudian ada juga soal tentang vocabulary atau kosakata. Hari ini kita akan menyelesaikan reading, yaitu kita akan membahas jenis teknik yang terakhir yaitu menggunakan atau membuat inference. Inference sendiri itu artinya adalah menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks alias nebak gitu teman-teman. Ya, jadi otomatis di sini vocab teman-teman nanti akan sangat diperlukan. Jadi kayak kita main detektif seperti itu, making inference itu teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke materi intinya. Nah, jadi making inference atau menarik kesimpulan atau membuat tebakan atau main detektif-detektifan tadi ya, itu teman-teman gunakan untuk menjawab dua soal reading ini. Yang pertama adalah inference itu sendiri, yaitu teman-teman disuruh menebak ya eh, apa namanya informasi. Jadi nggak ada di dalam teks itu soalnya apa jawabannya secara langsung nggak ditulis teman-teman. Tapi ada petunjuk untuk menjawab soal itu. Nah itu teman-teman harus mencari di teks petunjuknya ya. Nah kemudian ada juga soal tentang transisi. Nah nanti transisi saya jelaskan ya teman-teman. Kita contohkan dulu yang inference ini. Nah contoh soal inference itu seperti ini teman-teman ya. Nanti biasanya di dalam soal itu ada tulisan it can be inferred biasanya.
Nah, it can be inferred itu adalah bisa ditarik kesimpulan. Atau kalau nggak gitu ada kata probably ya. Kalau nggak gitu ada eh ya kayak gini ya, probably atau likely seperti itu. Nah, jadi contoh soalnya adalah which of the following is probably not a Hawaiian word. Ini kalau diartikan yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, si pembuat soal aja bilang mungkin, teman-teman. Dia tanyanya itu pakai kata mungkin. Berarti dia nggak menulisnya di dalam teks ini secara langsung. Atau kalau teman-teman cek di jawaban itu kan ada mahalo, ada mahi-mahi, ada Meklea, ada Moana yang delta itu ya. Itu teman-teman cari di teks tidak akan ketemu. Nah, itulah jenis soal inference. Teman-teman harus mencari petunjuknya saja di dalam teks, nanti baru menggunakan analogi atau menggunakan kemampuan teman-teman untuk menyimpulkan. Seperti itu. Nah, kata kunci teman-teman di soal yang harus di-scan dan skim atau dicari dulu di teks adalah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, itu kalau kita scan, teman-teman, itu munculnya di paragraf pertama. Nah, teman-teman pahami paragraf pertama tentang kata kunci ini. Ya, kemudian nanti cocokkan dengan A, B, C, D. Nah, di situ maksud saya paragraf pertama berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana seluruh kata-katanya atau kata dalam bahasa Hawaii itu ya, itu didapat dari alfabet atau ABCD itu ya, teman-teman, yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Nah, kalau kita punya 26 dari A sampai Z. Tapi kalau orang Hawaii itu cuma punya 12 huruf, teman-teman. Nah, 12 huruf itu apa aja? Yaitu ada 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O itu ya. Jadi sama kayak di kita juga 5, teman-teman, A, I, U, E, O. Dan juga 7 huruf konsonan. Konsonan itu huruf mati atau selain A, I, U, E, O. Ya. Nah, di situ cuman ada 7 yaitu H, kemudian K, kemudian L, kemudian M, kemudian N, P sama W atau W ya, teman-teman. Nah, kemudian setiap suku kata dalam bahasa Hawaii itu harus berakhiran dengan vokal, entah itu A, I, U, E atau O. Itu ya. Dan dua huruf konsonan itu tidak boleh gandeng, tidak boleh muncul bareng. Gandeng itu nggak bisa, harus dipisah, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu setelahnya itu hanya informasi tambahan saja. Jadi huruf vokal itu muncul lebih sering, teman-teman. Karena boleh ketemu bareng kalau huruf vokal, tapi huruf konsonan nggak boleh. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita cek A, B, C, D. Yang alfa, di situ ada kata mahalo. Itu kalau kita pecah setiap silabel atau suku kata, teman-teman, itu ada 3. Yaitu ada ma, kemudian ha, kemudian lo. Nah, 3 suku kata ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa setiap suku kata dalam bahasa tersebut atau bahasa Hawaii harus berakhiran dengan huruf A, I, U, E, O atau vokal nyebutnya ya. Nah, di situ ada huruf A sama O berakhirannya. Nah, berarti dia mengikuti aturan pertama. Aturan kedua adalah dua huruf konsonan itu nggak boleh gandeng, teman-teman. Nah, di situ konsonannya adalah M, kemudian H, kemudian L. Mereka kan nggak gandeng karena dipisahkan dengan huruf konsonannya. Maksud saya huruf vokalnya, maaf teman-teman ya. Jadi M-nya sama H itu dipisah sama huruf A, H sama L dipisah sama A, seperti itu. Jadi Mahalo ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Jadi kemungkinan dia adalah bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan yang alfa jawabannya ya. Karena yang alfa mengikuti aturan bahasa Hawaii. Kemudian kalau yang bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata teman-teman ya. Yaitu ada maaf ini saya ganti hitam ya supaya kelihatan ya teman-teman. Ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Nah, sama teman-teman ya. Jadi ada apa namanya? Setiap silabel berakhir dengan huruf vokal, yaitu a, i, a, i. Kemudian huruf konsonannya itu dipisah dengan huruf vokalnya. Intinya nggak gandeng ya. Nah, berarti mereka juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Oke, berarti yang Bravo bukan juga, teman-teman. Ya. Nah, di situ yang di garis bawah itu atau yang jadi jawaban adalah yang Charlie. Ya, Meklea itu yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kenapa kok kita memilih itu? Karena ada alasannya. Nah, itu yang saya maksud dengan petunjuk di teks tadi. Jadi alasan, teman-teman. Jadi kita disuruh nyari alasan di teks. Itu ya. Nah, Meklea itu bukan kata dalam bahasa Hawaii karena alasannya ada huruf K sama L yang gandeng.
Padahal tadi disebutkan bahwa dua huruf konsonan, nggak boleh ada konsonan gandeng, itu nggak boleh di bahasa Hawaii, teman-teman. Nah, jadi harus terpisah ya. Sedangkan yang K sama L yang Charlie itu dia gandeng. Jadi yang Charlie tidak, maksudnya dia bukan kata dalam bahasa, tapi dia adalah jawabannya ya. Karena kita memang disuruh nyari yang mungkin bukan atau ya tidak bahasa Hawaii. Seperti itu. Nah, jawabannya yang Charlie. Seperti itu, teman-teman. Itulah yang saya maksud dengan soal inference. Jadi teman-teman diminta untuk menyimpulkan atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus mencari petunjuk di soal, kemudian baru ditebak. Itu adalah soal transisi. Nah, transisi ini sebenarnya menanyakan tentang penambahan paragraf, teman-teman. Jadi misalnya ini adalah teks di mana teman-teman dikasih di soal itu ya, di tesnya nanti. Nah, ada pertanyaan di reading itu yang bertanya, seumpama atau seandainya sebelumnya teks itu kita masukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Atau kalau nggak gitu teman-teman, setelahnya passage atau teks itu, kalau mau kita tambahkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Jadi intinya kita suruh nebak topik dari paragraf tambahan, entah itu di awal atau di akhir, gitu ya. Nah, transisi sendiri itu sebenarnya pengertiannya adalah perpindahan paragraf, teman-teman. Ya, jadi satu paragraf ke paragraf yang lain, walaupun ada perbedaan topik ya, tapi harus nggak boleh tiba-tiba berubah. Jadi harus ada transisinya itu biar biar tidak, misalkan gini, pasti nggak enak kalau saya misalkan memberikan informasi ke teman-teman seperti ini. Kemarin Wawan membeli sebuah mobil baru. Kucing saya bisa terbang. Nah, nyambung nggak teman? Kan nggak nyambung ya. Nah, itu yang saya maksud, ada dua informasi tiba-tiba jeglek atau tiba-tiba berubah mendadak. Nah, jadi teks itu ketika kita menulis harus ada aturan namanya kohesi dan coherence. Jadi ketika kita menulis, informasi itu harus utuh dan juga efektif, tidak ada pengulangan. Misalkan di atas sudah ngomongin apa, nanti di bawah ya jangan ngomongin itu lagi karena nggak akan selesai-selesai. Nanti jadi muter lagi, muter lagi, muter lagi seperti itu, teman-teman. Atau berbelit-belit gitu ya. Jadi harus ada kohesi dan juga coherence. Jadi kohesi itu adalah kesatuan ya. Jadi teks itu utuh, nggak ada penambahan yang tidak diperlukan. Dan koheren itu adalah urut seperti, jadi utuh dan urut seperti itu teman-teman informasinya. Gitu ya. Jadi dari general sampai ke spesifik. Oke. Nah, transisi sendiri itu adalah jembatan perpindahan setiap paragraf. Jadi, antar paragraf itu harus ada yang menyambungkan, teman-teman. Misalnya paragraf satu dengan paragraf 2 misalnya. Nah, yang menyambungkan itu terletak di kalimat terakhir paragraf satu atau di kalimat pertama paragraf 2. Nah, itu nanti yang menyambungkan antar paragraf seperti itu. Nah, transisi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menjawab soal ini, teman-teman. Ketika disuruh nebak, kalau misalnya paragraf setelahnya ngomongin tentang apa, atau paragraf sebelumnya ngomongin tentang apa, teman-teman baca kalimat transisinya. Ya, jadi kalau yang ditanyakan sebelumnya teks, baca kalimat pertama saja, paling atas saja. Nah, nanti di situ teman-teman akan menemukan yang lebih general atau lebih luas itu ngomongin tentang apa, berarti dibahas di sebelumnya. Gitu ya. Kemudian juga kalau yang ditanyakan adalah yang setelahnya teks, maka teman-teman cukup baca kalimat terakhir saja. Karena itu yang paling dekat, yang mana nanti itu yang menyambungkan dengan topik berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya teman-teman ya, yang transisi ini misalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi paragraf yang mendahului teks ini, nah preceding itu yang mendahului ya, berarti sebelumnya teks teman-teman. Itu kemungkinan besar, lagi-lagi ada kata kemungkinan. Sama, kalau penulis tidak memberikannya informasi di teks itu pasti dia menuliskan mungkin yang membuat soal ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan besar itu akan membahas tentang apa? Nah, jadi kalau sebelumnya teks ini kita masukkan tentang satu paragraf lagi akan ngomongin tentang apa? Nah, berarti kita baca transisinya, kalimat terdekatnya, yaitu kalimat pertama. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan atau dari lautan itu membahas Davy Jones. Yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja berjiwa kejam dari dasar laut.
Nah, kalau kita cek ABCD, sekarang kita hubungkan. Berarti ngomongin, pasti teks tadi itu ngomongin tentang mitos yang lain ya, teman-teman. Karena tiba-tiba ngomongin mitos yang lain mengenai lautan atau dari lautan itu membahas Davy Jones. Tiba-tiba. Berarti sebelumnya sudah ada mitos yang dibahas, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones itu yang lain, teman-teman. Atau yang berbeda. Gitu ya. Nah, kalau yang Alpha sama Bravo itu otomatis salah, teman-teman. Karena dia menyebutkan kata Davy Jones. Padahal Davy Jones baru diperkenalkan di sini. Apalagi ada kata yang lain atau another yang berbeda. Ya, jadi kita nggak mungkin memasukkan di sebelumnya sudah dilengkap dibahas, baru diperkenalkan. Kan nggak enak nanti maju mundur atau telat ngenalinya ya, teman-teman. Udah diceritain dulu baru dikenalin. Kan telat gitu ya urutannya. Jadi yang Alpha sama Bravo bukan. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Di situ berbunyi a different traditional story from the sea. Jadi, kisah tradisional yang berbeda atau yang lain dari lautan. Seperti itu. Nah, kalau yang Delta itu berbunyi bersiap-siap untuk melakukan perjalanan di laut. Nah, bayangkan teman-teman di sini ngomongin tentang bersiap-siap melakukan perjalanan laut nih. Jadi harus yang dibawa apa? Peta, kompas, cara menggunakan peta bagaimana, menggunakan kompas bagaimana, kenapa kok kita harus bawa itu gitu ya. Kemudian apa aja yang harus dilakukan sebelumnya, misalnya lapor otoritas, nanti kalau dia nggak kembali kan biar dicari gitu ya, tim SAR dan lain-lain gitu, pendaftaran dan lain, pendataan dan lain-lain gitu. Nah, tiba-tiba paragraf setelahnya ngomongin mitos yang lain mengenai lautan, membahas tentang Davy Jones. Karena nggak nyambung teman-teman, ya kan? Tiba-tiba loncat aja, informasinya berubah gitu aja. Kan nggak nyambung gitu ya. Makanya yang delta tidak bisa. Sekali lagi, teks itu informasi itu harus koheren dan kohesif, harus utuh dan juga runtut atau urut seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek untuk teman-teman latihan. Silakan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Oke deh, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke latihan untuk teman-teman. Jadi untuk mic-nya saya mute dulu ya, supaya tidak ada suara yang bocor dan teman-teman bisa lebih fokus untuk melatih pemahaman teman-teman. Silakan di sini ada satu soal. Teman-teman buka kamus gak apa-apa mumpung masih bisa. Tapi ditulis ya kalau dapat vocab baru. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Jangan takut salah. Kirim aja dulu teman-teman. Karena nanti kita akan cek jawaban teman-teman apakah salah atau benar. Dan kalau misalkan benarnya apa, salahnya apa, kita bahas bareng ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya teks ini yang mendahului kan sebelumnya ya, teman-teman. Otomatis kita baca transisi terdekatnya yaitu kalimat pertama. Nah, kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul itu merupakan satu simbol kebangsaan Amerika Serikat, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, berarti paragraf ini akan ngomongin tentang yang lain, ngomongin tentang simbol Amerika Serikat yang lain selain bald eagle. Berarti sebelumnya itu sudah ngomongin tentang bald eagle sebagai lambang nasional Amerika Serikat. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo ya. The bald eagle which symbolizes the United States.
Jadi elang gundul yang menyimbolkan Amerika Serikat atau yang menjadi simbol Amerika Serikat seperti itu. Well, good job guys. Next ke number berikutnya ya, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab. Ternyata belum ada jawabannya. Oke, kalau gitu mari kita cek bareng teman-teman ya. Di situ soalnya berbunyi, the name of Scott Joplin's most famous composition probably came from. Jadi kalau diartikan, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal kemungkinan datang dari apa, teman-teman? Gitu ya, ada kata kemungkinan, maka teman-teman harus nebak. Gitu ya. Nah, intinya kata kunci di soal yang harus teman-teman lakukan scan dan skim dulu adalah Scott Joplin's most famous composition. Nah, itu kalau teman-teman cari, itu disebutkan di kalimat terakhir. Nah, kalimatnya berbunyi, di sanalah dia, maksudnya Scott Joplin ya, itu mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu yang dia kemudian hasilkan, maksudnya produksi itu menjadi lagu ya teman-teman. Komposisi itu kan karangan, produce itu udah jadi lagunya. Yang paling terkenalnya, the most famous of which itu yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Nah pertanyaannya adalah nama The Maple Leaf Rag ini, ya komposisi yang paling terkenalnya Scott Joplin ya, itu dapat inspirasinya dari mana? Kenapa dinamai The Maple Leaf Rag? Nah, maka teman-teman cari informasi, tadi kan sudah dijelaskan ya, di sanalah sebenarnya. Nah, sekarang mari kita cek teman-teman, di kalimat sebelumnya itu ada kata Maple Leaf Club. Nah, Maple Leaf Club ini apa sih? Kita baca mulai dari atau kalau teman-teman bisa lebih jelas ya, baca informasi apapun tentang Scott Joplin teman-teman. Nah, Scott Joplin itu mulai dibahas di ini berarti satu paragraf dua ini ya. Itu informasinya berbunyi bentuk musik jazz yang paling pertama kali atau yang paling awal itu adalah ragtime. Jadi jazz itu punya jenis banyak genre juga, banyak pecahan gitu teman-teman. Salah satu namanya ragtime, yaitu lagu-lagu yang lively itu aktif banget, yang asik, yang hidup banget gitu ya teman-teman. Atau sebutan lainnya adalah rags, yang dimainkan menggunakan piano. Dan performer atau orang yang tampil untuk permainan ragtime itu yang paling terkenalnya dan juga pembuat lagunya itu adalah Scott Joplin yang paling terkenal salah satunya ya teman-teman. Eh, Terlahir pada tahun 1868 ke keluarga budak ya teman-teman. Scott Joplin itu mendapatkan, maksudnya earn his living itu mencari rezeki, mencari penghidupan. Itu dari umur sangat kecil. Jadi dari anak sekecil itulah ya teman-teman. Dengan cara memainkan piano di bars. Bars itu tempat-tempat diskotik lah itu ya, klub-klub malam gitu teman-teman. Di sepanjang Sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan-pekerjaan rutinnya adalah berada di Maple Leaf Club. Berarti Maple Leaf Club itu adalah salah satu nama dari bar ya, teman-teman, di mana dia tampil seperti itu. Nah, Maple Leaf Club itu berada di Sedalia, Missouri. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, teman-teman. Karena di sanalah dia menulis komposisinya yang berjumlah 500 itu ya. Kemudian dia jadikan lagu. Dan yang paling terkenalnya itu judulnya adalah The Maple Leaf Rag. Sama dengan nama di mana dia bekerja tadi. Ya, yaitu Maple Leaf Club. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D.
Yang alpha, the name of a saloon. Salon kalau O-nya 2 itu sinonim dari kata bar ya teman-teman. Kalau O-nya 1 tempat potong rambut atau cuci rambut misalnya atau mewarnai rambut misalnya ya teman-teman. Tapi kalau salon yang O-nya 2 itu untuk minum-minum, untuk bersenang-senang, untuk eh apa ya, untuk hiburan malam lah seperti itu teman-teman. Jadi nama sebuah bar di mana dia tampil ya sudah ketemu jawabannya adalah yang alpha. Ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, pohon maple yang berada di dekat rumahnya di Sedalia. Nah, nggak ada pohon maple, nggak ada penjelasan apakah di rumahnya ada pohon maple atau tidak. Bahkan rumahnya dia itu nggak disebut, teman-teman ya. Bentuknya kayak apa, ada apa di sebelahnya itu nggak ada. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nama dari kota di mana dia dilahirkan. Nah, dia dilahirkan nggak dikasih tahu di mana ya. Dia cuma dikasih tahu dia dilahirkan pada tahun 1868 ke keluarga budak, teman-teman. Slave itu budak seperti itu. Karena memang di sejarah Amerika Serikat dulu, mohon maaf ya, maksud saya orang berkulit hitam itu diperbudak sama mereka. Seperti itu, dijual belikan gitu, teman-teman. Jadi yang Charlie bukan ya, teman-teman. Nggak ada kota apa di situ. Kalau yang ada cuma kota Sedalia itu tempat dia bekerja. Ya, tapi kalau tempat dia dilahirkan kotanya di mana kan kita nggak tahu, teman-teman. Kalau yang Delta sekolah di mana dia belajar bermain piano. Nah, ini di mana dia belajar sekolah dia belajar piano kan nggak ada, teman-teman. Hanya dikatakan dia bekerja dari umur yang sangat kecil bermain piano di bar di sepanjang Sungai Mississippi gitu ya. Jadi nggak ada sekolah yang menjelaskan di mana dia belajar pianonya. Jadi yang delta juga bukan, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha seperti itu. Nah, ini soal inference tadi ya, disuruh nebak tadi, teman-teman. Lanjut ke contoh berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, ada juga Delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi the paragraph following. Nah, kalau following itu yang mengikuti, teman-teman. Jadi paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan membahas apa. Nah, kalau yang mengikuti itu berarti setelahnya ya. Di setelahnya teks ini. Kalau yang mendahului preceding berarti sebelumnya. Seperti itu. Kalau ke following itu yang mengikuti. Jadi setelahnya seperti itu. Nah, kita baca transisinya ya, berarti kalimat terakhir, teman-teman. Nah, di kalimat terakhir tadi untuk teks ini sudah kita baca ya bahwa di sanalah maksudnya di Maple Leaf Club itu tempat hiburan malam ya, namanya itu. Di sanalah Scott Joplin tuh mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500, kemudian dia buat lagu itu dan yang paling terkenalnya namanya adalah Maple Leaf Rag. Nah, cari ABCD yang paling dekat dengan ini, informasi ini, teman-teman. Karena kalau terlalu berubah yang saya sebutkan tadi tidak ada kohesi, tidak ada juga koherensi ya. Kalau yang alfa di situ ada Sedalia Missouri. Sedalia Missouri itu sudah lewat, teman-teman. Sudah tidak dibahas itu. Kan ini sudah ada titik dan setelahnya itu sudah ngomongin yang berbeda. Kalau di sini kita ngomongin Sedalia Missouri itu nanti jadi loncat-loncat. Sudah nggak dibahas, bahas yang lain, bahas itu lagi. Jadi topiknya berubah mendadak gitu dan juga bolak-balik juga. Nanti bahas ini lagi, terus bahas Sedalia lagi. Jadi nggak selesai-selesai teman-teman, muter aja di situ. Gitu ya. Jadi yang Alpha tidak bisa. Kalau yang Bravo, Maple Leaf Club sama, itu juga sudah lewat, tidak dibahas lagi, teman-teman. Oke, jadi yang Bravo bukan.
Kalau yang Charlie, the numerous compositions of Scott Joplin. Jadi komposisinya Scott Joplin yang banyak itu. Nah, kemungkinan jawabannya Charlie karena ada composition ya yang banyak itu teman-teman. Ya kan? Jadi setelahnya itu lebih mendalam atau lebih mendetail tentang keterangan tentang composition ini. Kalau yang delta kehidupan dari Scott Joplin. Nah, tadi sudah diceritain teman-teman, bahkan dari dia kecil dia itu lahir dari keluarga budak, kemudian dia mencari nafkah di umur yang sangat kecil, bermain piano di bar, along dan seterusnya ini. Nah, kalau udah ngomongin yang berbeda, bahas itu lagi, nanti jadi maju mundur. Satu ada pengulangan juga, nanti ini diulang lagi. Jadi bolak-balik, muter terus nanti teman-teman, nggak selesai-selesai. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang delta bukan. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Jadi komposisinya Scott Joplin yang jumlahnya banyak sekali. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke teks yang utuh. Nah, kalau tadi adalah teks-teks atau soal-soal yang saya ambil-ambilkan dari internet, dari buku Longman. Nah, sekarang saya ambilkan dari soal aslinya ITS, teman-teman. Ya. Nah, ini sebentar waktunya ada nggak ya? Nah, sudah jam segini berarti kita bahas bersama aja. Ya, jadi soal nanti teman-teman akan ketika tes, terutama yang online ya, akan ditampilkan wujud seperti ini, teman-teman. Itu ya. Dan nanti di atas itu akan diberitahukan eh teks ini dipakai untuk soal nomor berapa sampai nomor berapa. Contohnya yang ini kan nomor 20 sampai nomor 30. Ya, jadi ada 11 soal kalau nggak salah teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, nanti teman-teman next aja. Karena kalau teman-teman baca ini, ketika teman-teman next mengerjakan lagi, nanti teman-teman juga baca lagi. Ya kan? Daripada mengulang-ulang, teman-teman cukup baca soalnya dulu saja. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman next aja. Gitu ya. Nanti kan muncul seperti ini, baru teman-teman baca soalnya. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to, main point itu nama lain dari purpose, teman-teman. Ya, jadi tujuan dari teks ini itu untuk apa? Nah, kita baca aja kalimat pertama di setiap paragraf karena ini menanyakan tentang garis besar mengenai teks gitu ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, transformasi dari pohon palem dan juga dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya coal itu batu bara dan juga minyak bumi merupakan sebuah fenomena alam yang sudah dikenal bagi banyak orang. Nah, namun bagaimanakah ini atau proses tadi ya perubahan dari dinosaurus sama pohon palem menjadi eh, gas bumi, sorry, batu bara dan juga minyak bumi tadi itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan di sini. Di situ kalimat pertama paragraf kedua berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal atau awal mulanya atau tahap pertamanya, proses pertamanya, awal prosesnya itu karena adanya melimpahnya kehidupan dan juga sedikitnya oksigen. Jadi banyak yang hidup tapi oksigennya sedikit seperti itu teman-teman. Nah, kemudian paragraf kedua, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut secara memadai terkompresi atau tertekan oleh beban yang semakin tumbuh atau tumpukan-tumpukan yang semakin tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan juga kandungan-kandungan yang lain keluar darinya yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang terkumpul, yang terpadatkan gitu teman-teman. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Karboniferous, sebagian besar dari dunia ini itu mirip dengan Okefenokee Swamp atau rawa Okefenokee. Kemudian paragraf terakhir, cadangan-cadangan yang besar dari batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih ada di dalam tanah. Namun biaya, maksudnya risikonya ya, biayanya itu semakin meningkat secara pasti. Entah itu dalam hal keuangan atau dolar finansial yang dihabiskan ya, dan juga risiko terhadap lingkungan. Seperti itu. Nah, berarti dari awal tadi sudah dijelaskan ya bahwa teks ini ngomongin tentang proses terjadinya transformasi dari dinosaurus sama palem sama dinosaurus itu ya menjadi batu bara dan minyak bumi seperti itu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah kalau yang alfa itu mempromosikan atau mengangkat konservasi itu upaya pelestarian bahan bakar fosil. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo menjelaskan di manakah letak kumpulan atau kandungan terkaya dari bahan bakar fosil itu terletak. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita nemu nggak tempatnya di mana? Kan nggak nemu ya, teman-teman. Berarti bukan itu yang dibahas. Kalau yang Charlie menunjukkan masalah-masalah yang di kemudian hari atau yang di masa depan gitu ya,
dengan penggunaan atau pada penggunaan bahan bakar fosil. Tidak ada juga ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, tidak, kita nggak tahu kalau kita pakai bahan bakar fosil itu masalah di masa depan itu apa, kan nggak ada teman-teman di situ di kalimat pertama tadi ya kan. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta meningkatkan pemahaman akan bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta. Seperti itu. Itu ya. Nah, sekali lagi ini adalah contoh soal yang main idea atau maaf, maksud saya general information. Ya, informasi besar yang ada di dalam mengenai teks maksud saya. Gitu ya. Kemudian contoh berikut soalnya. Maksudnya soal berikutnya. Sama, kita baca dulu soalnya, teman-teman. The word transformation. Nah, kalau teman-teman sambil mau jawab juga nggak apa-apa ya. Ditulis aja di chat, teman-teman. Sambil balapan sama saya menjelaskan, that's okay. Teman-teman buka kamus nggak apa-apa, seperti itu. Nah, jadi disebutkan kata transformasi. Transformasi pasti teman-teman tahu ya, ada transformer juga itu, teman-teman. Kata kerjanya transform, berubah bentuk gitu ya. Itu paling mendekati maknanya dengan. Nah, A, B, C, D yang artinya berubah cuman satu, yaitu yang Charlie, teman-teman. Betul sekali, jawabannya adalah yang Charlie ya. Tanpa melihat teks, kalau soal vocab, teman-teman sudah tahu artinya di pilihan A, B, C, D, sinonimnya cuma satu. Nggak perlu baca teks, langsung jawab aja. Pasti jawabannya itu, teman-teman. Gitu ya, jadi yang Charlie itu change itu, artinya perubahan. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. According to the second paragraph, jadi berdasarkan paragraf kedua, semua di antara berikut ini berkontribusi atau menyumbang pada pembentukan pit, itu tanah gambut ya. Kecuali, nah ini pertanyaan tentang unstated details. Yang mana dari empat ini, yang tiga itu benar teman-teman. Tentang eh, apa ya, yang berkontribusi atau faktor terbentuknya pit. Yang satu itu salah atau tidak. Jadi tidak berkontribusi terhadap pit. Nah, kita disuruh nyari yang tidak berarti ya di paragraf kedua. Nah, kita baca aja tentang apapun informasi yang berhubungan dengan pembentukan pit di paragraf kedua, teman-teman. Nah, kalau kita baca di situ pembentukan pit itu disebutkan di sini, teman-teman. Jadi ada forms a black substance called peat. Nah, kita baca berarti di sebelum-sebelumnya tadi ya. Karena ternyata kesimpulannya di belakang, teman-teman ya. Jadi terbentuklah atau membentuk sebuah ini ya. Berarti kita baca mulai dari mungkin dari sini ya, teman-teman. Jadi di situ kalimatnya berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal atau awal mulanya dengan banyaknya kehidupan dan juga sedikitnya oksigen. Nah, di zaman modern syarat ini atau kondisi ini itu dipenuhi atau dimiliki gitu ya oleh rawa-rawa seperti misalnya Okefenokee di Amerika Serikat bagian tenggara, di mana perairan dangkal yang hangat itu tidak memiliki atau tidak mencakup tidak memiliki cukup oksigen untuk mendukung eh, kuantitas atau jumlah mikroorganisme yang cukup. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman. Syaratnya berarti yang pertama adalah ini ya, air yang dangkal dan hangat. Ya, kenapa? Karena itu nanti ada hubungannya dengan sedikitnya jumlah oksigen untuk menampung atau menopang jumlah mikroorganisme yang cukup. Ya, nah, mikroorganismenya itu sebenarnya dia itu berfungsi sebagai konsumen atau sebagai pihak yang mengkonsumsi seluruh organik material atau sisa-sisa organik. Nah, terutama yang mengandung karbon seperti itu. Nah, karena nggak ada yang makan, akhirnya kan karbonnya tertinggal, maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, yang jatuh ke bawah air. Jadi yang pertama itu tadi ada sedikitnya oksigen ya. Jadi shortage of oxygen, kemudian abundance of life, kemudian apalagi tadi teman-teman. Ini ya perairan yang dangkal, kemudian hangat, kemudian jumlah oksigen yang tidak cukup untuk menopang mikroorganisme yang banyak gitu ya. Kemudian lama kelamaan ini maksudnya yang tadi yang sudah kita baca sebelumnya tadi itu sebagian mendekompos. Mendekompos itu berarti membusukkan materi-materi, sorry, this partly oh sorry, maksudnya gini teman-teman, this partly berarti materi yang terbusukan atau yang terdekomposisi sebagian ini itu membentuk kandungan hitam atau zat hitam yang namanya adalah tanah gambut.
Nah, berarti syarat-syarat tanah gambut tadi sudah kita cari ya, sudah kita temukan teman-teman. Mari kita cek A, B, C, D. Oke, nah mungkin kita hapus dulu untuk cara catatannya, nanti sambil kita mengerjakan, sambil kita highlight gitu ya. Yang alfa, jumlah yang banyak dari materi tanaman. Nah, tadi ada teman-teman, an abundance of life, tapi sedikit oksigen tadi ya. Jadi ketika makhluk hidup tadi mati, tidak ada yang mendekompos karena oksigennya sedikit dan mikroorganismenya juga sedikit, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, jumlah yang banyak atau yang besar dari air yang suhunya rendah. Nah, air yang suhunya rendah itu dingin, teman-teman ya. Nah, kadang pengetahuan umum juga bermain di sini, teman-teman. Padahal di situ tadi disebutkan ya, warm. Warm itu hangat, teman-teman. Berarti bukan suhu rendah, justru suhu sedang lah kasarannya ya, atau suhu agak tinggi lah seperti itu. Karena ada kata warm, hangat, teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang bravo. Kemungkinan ya, tapi kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie, low levels of oxygen berarti tingkat oksigen yang rendah. Nah, tadi juga disebutkan a shortage, keterbatasan oksigen. Jadi oksigennya itu sedikit gitu teman-teman. Sama shortage itu sinonimnya adalah lack ya. Artinya keterbatasan atau sedikitnya atau kekurangan seperti itu. Tapi dia kata benda ya di sini teman-teman. Jadi a lack of oxygen seperti itu. Jadi yang Charlie bukan. Karena low levels itu sinonim dari lack sama dengan shortage seperti itu. Jadi tingkat atau jumlah yang rendah dari oksigen. Charlie bukan ya. Kalau yang delta, nah ini ada lack juga sama di situ teman-teman. Shortage itu ya. Lack dari atau sedikitnya mikroorganisme yang cukup untuk benar-benar mendekompos atau mengikis gitu ya materi-materi organik. Nah, tadi sudah disebutkan juga di situ teman-teman ya bahwa eh, perairan yang dangkal contohnya yang ada di Okefenokee ini ya itu kan memiliki air yang dangkal dan hangat. Nah, itu tidak mengandung cukup oksigen untuk menopang mikroorganisme yang jumlahnya itu cukup. Jadi mikroorganismenya itu nggak cukup intinya gitu teman-teman. Untuk mengkonsumsi seluruh sisa-sisa organik. Nah, akhirnya tidak terdekomposi sepenuhnya. Makanya setelahnya tadi ada keterangan material yang sebagian, jadi partly itu artinya sebagian, artinya tidak seluruhnya ya, terdekomposisi, ini itu membentuk yang namanya zat hitam yang disebut dengan pit atau tanah gambut. Berarti yang delta bukan karena ada di dalam teks teman-teman. Jadi fix jawabannya adalah yang bravo. Ya, jadi jumlah yang besar dari air yang suhunya rendah atau air dingin. Padahal di situ disebutkan kata warm, airnya harus hangat seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Berdasarkan paragraf ketiga, apa yang dihasilkan ketika gaya tekanan atau dorongan-dorongan tekanan, maksud saya ketika tekanan itu mendorong, itu kata benda, kata kerja, ternyata force-nya ini kata kerja, teman-teman. Jadi ketika tekanan itu mendorong air dan juga kandungan-kandungan yang lain keluar dari pitnya, keluar dari tanah gambutnya. Nah, itu apa yang terjadi, teman-teman. Nah, itu tadi kalau kita ingat, kita menggunakan skim tadi ya. Kita membaca itu keluar di kalimat pertama paragraf ketiga. Di situ kalimatnya berbunyi, tanah gambut, maksud saya batu bara, maksud saya, terbentuk ketika tanah gambut secara memadai terkompresi oleh beban-beban deposit atau tumpukan-tumpukan yang tumbuh atau semakin besar di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar dari tanah gambut tersebut yang meninggalkan konsentrasi massa karbon yang padat atau massa karbon yang terkonsentrasi atau yang padat yang disebut dengan coal tadi. Jadi kayak tanah apa namanya? Batu bara itu terbentuknya kapan atau bagaimana terbentuknya? Ya jadi ada ini tadi teman-teman. Nah kalau di soal itu dibalik. Kalau terjadi ini yang terbentuk apa? Ya yang terbentuk adalah coal. Seperti itu. Gitu ya. Nah jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa. Betul sekali teman-teman. Yaitu coal atau batu bara. Gitu ya. Next lanjut ke soal berikutnya. Nah kata it di situ itu kembalinya ke siapa? Nah, tadi barusan kita baca. Nah, kadang itu soal reading itu ada yang tempat letak menjawabnya itu sama, teman-teman. Ya, antara tidak jauh-jauh atau sama itu yang dimaksud dengan skim. Jadi tidak perlu dibaca lagi kalau sudah teman-teman masih ingat tadi. Ya, atau kalau misalkan lupa dibaca lagi juga nggak apa-apa. Di situ tadi disebutkan batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut secara memadai terkompresi atau tertekan
oleh berat dari tumpukan-tumpukan yang semakin tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain itu keluar darinya. Nya di sini berarti kembalinya keluar dari tanah gambut, teman-teman. Yang terperas atau yang tertekan oleh tumpukan-tumpukan yang semakin banyak di atasnya. Sedimen-sedimen atau apapun lah yang semakin ada di atasnya. Misalkan tanaman mati itu kan di atas permukaan itu kan menambah beban ya untuk apalagi matinya itu tidak mengalami pembusukan, teman-teman. Jadi makin keras gitu. Ada mati lagi mati, makin lama makin tanaman hidup, terus mati tanaman hidup. Nah, lama-lama tanah itu jadi berat. Nah, sedangkan yang di bawah tanah gambut itu semakin tertekan, airnya keluar, yang tertinggal adalah karbon seperti itu. Ya, maksudnya karbon di sini adalah batu bara. Jadi jawabannya adalah pit ya, yang bravo. Itnya di situ kembalinya ke tanah gambut seperti itu. Ya, jawabannya bravo, that's right. Lanjut ke nomor berikutnya. Berdasarkan paragraf ketiga, yang manakah di antara yang manakah di antara sumber-sumber energi berikut ini yang paling terkonsentrasi? Sekali lagi, pasti tidak jauh-jauh dari informasi terakhir teman-teman baca. Nah, terakhir tadi kan teman-teman menjawabnya di sini ya, dan tidak ada informasi tentang ini. Ya kan? Otomatis lanjutkan saja kalimat setelahnya, teman-teman. Nah, berarti mulai dari sini cari ya sumber-sumber energi yang paling terkonsentrasi itu apa. Di situ disebutkan ketika alga yang sebagian dibusukan atau alga yang tidak mengalami pembusukan sempurna kasarnya gitu ya, karena ada yang busuk ada yang tidak, dan materi-materi organik yang lain itu ditutupi dengan sedimen yang semakin berakumulasi, semakin menumpuk. Panas yang dihasilkan dan juga tekanan yang dihasilkan gitu ya, itu bisa menghasilkan, bisa membuahkan sumber energi yang bahkan lebih terkonsentrasi lagi, yang lebih padat lagi. Namanya adalah petroleum, teman-teman. Nah, berarti yang paling berdasarkan paragraf ketiga ya, yang paling terkonsentrasi atau terkumpul gitu itu adalah petroleum. Jadi jawabannya adalah yang delta. Ya, ini stated detail. Jadi jawabannya ada di dalam teks. Oke, tinggal nyari aja. Kemudian yang ke nomor 26, nomor soal berikutnya. Kenapa penulis itu menyebutkan rawa Okefenokee di paragraf kedua dan paragraf keempat? Nah, jadi tujuan dari penyebutan rawa Okefenokee, teman-teman. Sama, ini stated detail ya. Teman-teman baca aja kalimat yang mengandung Okefenokee di paragraf 2 dan paragraf keempat, teman-teman. Di paragraf kedua, Okefenokee itu disebutkan bahwa ini ya, bahwa tadi itu jadi supaya terbentuk bahan bakar fosil, teman-teman, itu prasyaratnya atau preconditionnya atau syarat awalnya itu harus ada banyak kehidupan. Jadi tanaman, hewan dan lain-lain itu harus banyak. Nah, tapi oksigen itu sangat sedikit, ya. Nah, di zaman modern kondisi ini itu dipenuhi atau dimiliki maksudnya oleh rawa-rawa yang seperti atau contohnya Okefenokee yang berada di Amerika Serikat bagian tenggara. Nah, berarti di sini Nah, berarti di sini Okefenokee itu disebutkan sebagai contoh ya, teman-teman, tempat yang mendukung atau menggambarkan dulunya itu bagaimana apa namanya bisa terbentuk batu bara gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini juga disebutkan lagi, jadi di Okefenokee gambut itu berkumpul atau mengumpul atau berakumulasi pada tingkat sekitar 1 inci setiap 50 tahun. Jadi setiap 50 tahun itu ketebalannya nambah 1 inci gitu teman-teman. Nah, beberapa rawa gambut itu ada 16 sebentar, Sampit Box di sana. Oh, maksudnya beberapa rawa gambut di sana itu ada yang bahkan 16 kaki tebalnya. Dan di tempat lain mereka itu mencapai, oh maksudnya di bagian yang lain gitu ya, di rawa Akevenake itu mencapai ketebalan kurang lebih 50 kaki. Nah, kemudian di paragraf keempat, mari kita baca lagi. Nah, tadi disebutkan ya bahwa 3 juta tahun yang lalu di zaman Karboniferus, sebagian besar dunia ini itu menyerupai atau mirip dengan rawa Okefenokee tadi. Nah, berarti rawa Okefenokee ini adalah tempat yang memiliki kondisi yang sama atau memiliki apa ya teman-teman? Syarat gitu ya supaya nanti terbentuklah bahan bakar fosil seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah
Nah, jawabannya kayaknya adalah yang alfa ya. Sebentar, saya mau cek jawaban teman-teman. Atau kita cek dulu yang lain ya, karena ada jawaban Bravo juga. Kalau yang Bravo untuk menunjukkan area di mana bahan bakar kualitas bahan bakar fosil itu bisa di recover. Recover itu ditemukan, teman-teman. Oh, maksud saya bahan bakar fosil dengan kualitas tinggi. Nah, ketika teman-teman membaca Oke Venoke tadi, apakah ngomongin tentang kualitas bahan bakarnya? Kan bukan ya, teman-teman, tapi ngomongin tentang kondisi. Jadi kondisi atau syarat supaya terbentuk batu bara ya batu bara tadi bagaimana? Jadi bukan yang Bravo, teman-teman ya. Kalau yang Charlie untuk menjelaskan sebuah sebab dari penurunan tingkat oksigen. Itu juga bukan ya. Ketika kita membaca Oke Fenoki nggak ada ngomongin tentang alasan atau penyebab dari penurunan tingkat oksigen. Jadi Charlie bukan, tapi ngomongin tentang syarat supaya terbentuknya bahan bakar fosil. Itu seperti apa? Nah, contohnya itu digambarkan kalau sekarang itu di mana. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang delta untuk mengidentifikasi atau saya untuk menunjukkan, memberi contoh gitu ya. Sumber yang paling penting dari bahan bakar fosil di zaman Karboniferus. Bukan sumbernya ya, teman-teman, tapi lebih ke tempat yang memiliki kondisi yang sama atau syarat yang sama supaya terbentuk bahan bakar fosil. Berarti fix jawabannya adalah yang alfa tadi, teman-teman. Jadi untuk menyediakan atau memberikan contoh di zaman sekarang mengenai kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang menghasilkan bahan bakar fosil seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, kata primitif tidak perlu baca teks. Di pilihan A, B, C, D yang mirip atau yang sama dengan kata primitif itu yang mana, teman-teman? Gitu ya. Aging itu artinya menua ya, jadi jangan terjebak di situ, teman-teman. Kalau delicate itu artinya lembut, lemah lembut, gampang rusak gitu ya. Misalkan sangat lemah gitu lah. Rentan seperti itu delicate. Aging itu menua atau apa ya bahasanya? Berarti masih muda kalau aging atau bukan belum tua gitu, teman-teman. Aging itu menuju tua lah kasarnya gitu. Sedangkan primitif itu sudah sangat tua, teman-teman. Sudah sangat lampau seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. Jadi early. Jadi pohon konifer, konifer itu pohon pinus-pinusan kalau saya nggak salah ya, teman-teman. Primitif berarti pertama kali seperti itu di zaman dulu. Nah, kan early itu kan awal ya, teman-teman. Maksudnya pertama-tama dulu seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Kata record. Record itu dia di sini kata benda ya, teman-teman, ada the-nya di situ. The record. Nah, berarti ini artinya rekaman. Nah, maksudnya rekaman itu adalah bukti ya. Berarti ngomongin tentang sejarah, rekaman sejarah seperti itu. Nah, jadi jawaban A, B, C, D yang ngomongin tentang bukti, di situ langsung tertulis bukti gitu ya, yaitu yang Bravo. Betul, Mr. Hafif. Betul juga, Mr. Hafif. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, evidence. Itu kan bukti gitu ya. Jadi rekaman di situ maksudnya itu bukti sejarah seperti itu. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Kata exploit. Exploit itu artinya memanfaatkan, teman-teman. Sebenarnya ya, tapi dia juga bisa berkonotasi negatif, tapi artinya sama-sama memanfaatkan. Nah, cari A, B, C, D yang artinya adalah memanfaatkan. Nah, di pilihan A, B, C, D yang artinya memanfaatkan sama dengan menggunakan. Jadi kalau kita menggunakan sesuatu berarti kita memanfaatkan sesuatu tersebut. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Bravo. Betul sekali. Teman-teman boleh cek di kamus kata exploit ya, itu sama dengan use, menggunakan. Seperti itu atau utilize, menggunakan juga atau juga apply. Apply itu juga bisa diartikan menggunakan, teman-teman. Gitu ya. Lanjut ke soal terakhir. Apa yang bisa ditarik kesimpulan? Nah, pokok kalau teman-teman menemukan ada kata invert itu kan disimpulkan. Itu adalah materi kita hari ini tadi, teman-teman, tentang inference. Jadi harus menarik informasi atau petunjuk di teks, kemudian teman-teman menyimpulkan di pilihan A, B, C, D seperti itu. Nah, di situ soalnya apa yang bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks mengenai jumlah dari batu bara yang sedang diciptakan atau yang sedang tercipta sekarang ini gitu ya di zaman modern ini dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Nah, kita cari aja. Terakhir tadi menanyakan tentang exploited, teman-teman. Yang mana kalau kita scan dan skip pasti nggak jauh-jauh seperti ini ya. Pasti nggak jauh-jauh dari soal terakhir tadi. Exploited itu di kalimat terakhir, teman-teman.
Nah, berarti pasti jawaban ini letaknya di kalimat di paragraf terakhir lah setidaknya. Atau kita baca ya paragraf terakhir. Di situ paragraf terakhir berbunyi, tremendous reserves of coal and oil still remain underground, but their cost is rising steadily both in dollar and environmental terms. The easily accessible reserves have been exploited and new ones will be expensive to locate and to work. Jadi kalau diartikan cadangan-cadangan yang banyak, yang besar dari batu bara dan juga minyak bumi itu masih ada di bawah tanah, masih tersisa di bawah tanah. Tapi harganya, nah dan kata tapi itu kan berarti ada sesuatu gitu ya. Jadi ada di dalam tanah tapi risikonya atau harganya itu semakin meningkat secara drastis. Entah itu dalam hal keuangan, dolar, jadi kalau diambil itu pasti sangat mahal gitu ya teman-teman. Karena yang dihabiskan untuk proses pengambilan, alat-alat itu kan pasti nambah gitu ya. Dan juga termsnya, environmental termsnya, jadi risiko terhadap lingkungan. Berarti juga lebih berbahaya juga seperti itu. Nah, cadangan-cadangan yang lebih mudah diakses atau yang mudah diambil gitu ya, itu telah dieksploit, telah digunakan, telah diambil. Dan yang baru itu akan mahal untuk dicari dan dikerjakan. Nah, berarti teman-teman ini harus menggunakan imajinasi. Sesuatu yang dulu mudah diambil, mudah kita dapatkan, tapi sekarang kok sulit kita dapatkan. Itu berarti bendanya gimana, teman-teman? Nah, itu teman-teman cek di pilihan A, B, C, D. Ya, jadi kalau atau kita jawab aja ya. Misalnya nih, zaman dulu contohnya di tempat kakek nenek saya ya, dulu tuh kelengkeng itu enak sekali, teman-teman, dan murah, ya. Nah, sekarang kelengkeng itu pohonnya harus disuntik panennya supaya nanti dia berbunga, kemudian berbuah gitu ya, dan supaya bisa dipanen. Gitu kalau nggak disuntik nggak ada itu dan jumlah apa namanya harganya semakin mahal dan sulit. Nah, sesuatu yang dulu mudah dicari sekarang kok sulit dicari berarti jumlahnya semakin menurun, teman-teman. Gitu ya. Cari A B C D yang bilang jumlahnya semakin menurun atau sedikit. Oke, yang alpha di situ disebutkan it is much larger. Larger di sini maksudnya jumlahnya ya. Jadi jumlahnya semakin banyak. Nah, malah kebalikannya, kalau jumlahnya semakin banyak, harusnya semakin mudah untuk kita dapatkan. Ya, semakin murah untuk kita beli. Ya, sesuatu yang banyak itu pasti harganya murah, teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti yang alpha bukan gitu ya. Kalau yang bravo, kira-kira sama saja. Nah, kalau kira-kira sama saja, kenapa harus ada perbandingan gitu kan? Sekarang semakin mahal dan sulit untuk didapatkan dibandingkan yang dulu. Kenapa? Padahal jumlahnya sama. Berarti bukan ya teman-teman yang Bravo. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Charlie. It is less, bahwa jumlahnya itu semakin sedikit teman-teman. Gitu ya. Jadi dulu banyak, diambil gampang, dicari gampang, harganya juga murah. Nah, karena sudah dieksploit tadi, lama-lama bukan habis ya, masih ada sebenarnya. Cuman sulit kalau diambil, mungkin lebih dalam lagi, kemudian dan tempatnya juga sulit dan lain-lain seperti itu. Kalau yang Delta, batu bara itu tidak lagi diciptakan. Nah, tidak ya, teman-teman, karena kalau kita menggunakan inference atau menyimpulkan tadi, jadi batu bara itu terbentuk dari palm trees, teman-teman, atau pohon palem yang eh, mohon maaf ya teman-teman, headset saya tiba-tiba mati terus nih. Jadi otomatis dia. Jadi baik saya ulangi lagi. Jadi batu bara tadi kan dibuatnya dari pohon palem ya, yang mana sampai sekarang itu pohon palem, entah itu pohon kelapa, pohon aren, pohon palem yang biasa yang gak berbuah itu tuh masih ada sampai sekarang. Ya, jadi kalau di logika sampai sekarang pun batu bara itu sebenarnya masih diproduksi, walaupun produksinya itu lama gitu ya, teman-teman. Karena prosesnya itu harus melewati pit tadi. Dia harus mati dulu, kemudian tidak terdekompos dengan sempurna. Jadi ada yang tersisa zatnya itu atau sisa-sisa pohon palemnya. Nah, karena dia padat, pohon kelapa itu kan padat banget ya, teman-teman. Nah, kalau dia nggak dimakan oleh mikroorganisme, dia jadi karbon ketika sudah terkompresi dengan di tanah tadi. Nah, tapi itu butuh waktu yang lama seperti itu. Nah, tapi kalau dibilang tidak lagi dihasilkan ya tidak, karena pohon palem zaman sekarang masih ada. Jadi sebenarnya masih dihasilkan, cuman semakin sulit nyarinya karena penggunaan lebih sering gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie.
Nah, kurang lebih untuk materi terakhir di reading itu tadi ya. Jadi reading itu kesimpulannya teman-teman gunakan salah satu dari tiga cara, tergantung soal yang sedang teman-teman kerjakan. Kalau soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, kalau misalnya pertanyaannya itu adalah mengenai informasi-informasi kecil di dalam teks, otomatis harus dicari dulu menggunakan teknik scan dan skim dan itu perlu dilatih. Oke, kemudian yang terakhir adalah inference tadi. Nah, inference ini perlu saya pisahkan dari scan dan skim ya, walaupun teman-teman menginference itu harus menggunakan scan dan skim juga. Oke, nah inference ini takutnya kalau teman-teman hanya menggunakan scan dan skim aja, teman-teman nggak akan nemu di teks secara langsung jawabannya, teman-teman harus menggunakan analogi. Nah, makanya saya pisahkan supaya teman-teman bisa bedakan ketika teks, maksudnya ketika tes ya, apa namanya, yang mana yang inference, yang mana yang scan dan skim, tapi soal jawabannya ada di dalam teks seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di unmute sambil saya absen dulu ya. Nanti saya akan jelaskan informasi-informasi tambahan. Tapi saya absen dulu. Sebentar teman-teman. Jadi jangan meninggalkan. Oh ternyata HP saya mati teman-teman. Baik, mungkin saya akan menjelaskan dulu sambil menunggu HP saya nyala ya. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan boleh di. Sebentar teman-teman. Boleh di unmute silahkan. Silahkan, Mister Afif boleh di unmute Mister. Mister mau tahu, Mister, kalau Mister cara ngerjainnya supaya kita tidak ngambil kesimpulan sendiri dari apa yang kita baca itu gimana ya, Mister? Maksudnya tidak. Oh, maksudnya yang melenceng gitu ya, Mister. Kesimpulannya, maksud dari tidak mengambil kesimpulan sendiri itu kesimpulan yang tidak sesuai dengan teks, maksudnya gitu ya, Mister. Kadang tuh Mister untuk beberapa teks kan misal bacanya di scanning doang gitu kan, Mister. Nggak baca seluruh konteksnya karena buru-buru gitu kan, Mister. Nah, tapi jadinya kita menyimpulkan sendiri isi teksnya tanpa melihat lagi fakta di dalam bacaannya gitu loh, Mister. Terlalu cepat ngambil kesimpulan dari apa yang ada di bacaan. Kalau Mister Oke. biasanya ngakalin itu gimana ya, Mister? Oke, nah ini memang kesalahan yang common ya teman-teman atau sudah biasa di teman-teman atau saya dulu juga melakukan itu, tapi nggak apa-apa karena buru-buru itu karena mungkin gini, diartikan buru-buru karena mungkin jawaban teman-teman bisa salah, gitu ya. Tapi ketika sekarang itu teman-teman, saya membuktikan sendiri dulu saya tuh kalau di reading itu paling lemah. Jadi paling nggak bisa lah intinya nggak jelek lah karena dulu saya nggak tahu, menurut saya di pilihan A B C D itu semuanya A B C D itu semuanya ada di dalam teks. Nah terus kita suruh nyari yang mana, ternyata saya tahu untuk menentukan jawabannya itu kita harus mengenali soalnya seperti itu, baru nanti cari di informasi di teks di pilihan A B C D itu yang sesuai dengan teks. Nah saya tahunya itu dari latihan Mister. Nanti itu ketika teman-teman sudah terbiasa menggunakan teknik yang kita pelajari di kelas ya, kemudian nanti teman-teman praktekkan di latihan. Ketika tes nanti teman-teman tetap menggunakan cara buru-buru. Cuman akurasi jawaban teman-teman itu lebih kuat. Alasannya dua teman-teman. Yang pertama adalah vocab teman-teman sudah terasa, sudah tertambah gitu ya. Yang kedua adalah teman-teman sudah terbiasa dengan mengerjakan cepat tapi tepat. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang merasa kalau buru-buru kok masih salah, nggak apa-apa. Hilangkan dulu timer. Jadi ketika teman-teman belajar sendiri, tidak perlu timer, nggak apa-apa. Jadi lama-lamain dulu pelan-pelan, karena itu perlu eh, scan dan skim atau membaca cepat itu perlu pembiasaan teman-teman. Ya, nah kalau teman-teman misalkan merasa membaca cepat tadi ya, ketika mengerjakan tadi kok masih miss, masih meleset, maka teman-teman perlu ulangi lagi pelan-pelan atau speednya mungkin terlalu cepat gitu ya. Tapi trust me guys, ketika teman-teman itu sudah terbiasa, terbentuk insting. Insting itu cepat dan tepat. Jadi mengerjakan kalau buru-buru itu mungkin negatif gitu ya, apa namanya? Konotasinya. Nah, tapi kalau misalkan instinktif itu nanti ketika teman-teman ngerjakan, itu kayak nggak kerasa ngerjakan tapi jawabannya benar. Jadi kayak kita nyari itu dengan gerak mata aja langsung ketemu jawabannya. Oh, ini loh petunjuknya. Misalnya gitu ya. Terus nanti apa namanya? Dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D ketika sudah dibaca kata kuncinya tadi dan keseluruhan informasinya, itu nanti akan jawabannya selain cepat juga, selain lebih cepat daripada buru-buru itu juga lebih tepat, teman-teman.
Seperti itu. Jadi memang tadi saya tulis buru-buru karena memang kayaknya secara nggak langsung sebenarnya teman-teman memberikan tahu ke saya bahwa teman-teman itu kadang sering terburu-buru. Nah, nggak apa-apa itu hilangkan dulu. Ketika teman-teman berlatih itu hilangkan dulu. Nanti ketika teman-teman terbiasa mengerjakan reading dengan teknik yang sudah kita pelajari, bukan lagi buru-buru tapi udah jadi cepat. Mengerjakannya itu sudah cepat tapi tepat seperti itu. Sebenarnya sama sih, cepat gitu ya. Cuman yang atas tuh kayak konotasinya negatif. Nah, kalau kita bisa buru-buru dan benar, itu kan ya sama saja dengan cepat gitu. Cepat pun juga kalau dinegatifkan, maksudnya konotasinya negatif juga bisa berarti cepat toh gitu ya. Kayak misalkan saya bisa berhitung dengan cepat. Nah, akhirnya dikasih soal 5 juta sekian, koma sekian, dibagi kian, akar sekian. Nah, ternyata jawabnya dua gitu, padahal bukan dua. Nah, nanti jawabnya dia itu kan saya menghitung cepat, bukan tepat. Nah, sama aja kayak gitu, teman. Tapi kalau sudah terbentuk insting, cepatnya itu tepat. Maksudnya seperti itu. Jadi buru-buru tapi tepat jawabannya. Jadi menurut saya, ketika teman-teman berlatih merasa kesulitan dengan menemukan yang tepat, buru-buru hilangkan dulu, cepat hilangkan dulu, teman-teman. Ya, jadi hilangkan timernya dulu. Ketika teman-teman sudah terbiasa, akan terbentuk dengan otomatis ini, insting ini, teman-teman. Seperti itu, Mister. Makasih, Mister. Dapat ya, ada. Reading ini cukup enak kok, teman-teman. Nyari di internet itu enak. Kalau di TOEFL itu yang sulit nyari resource-nya atau nyari bahan belajarnya itu di listening. Karena audionya itu kan mereka, maksudnya orang Amerika itu yang bikin-bikin materi itu harus membayar orang gitu ya untuk menjadi pengisi suara. Sedangkan kalau reading, kalau structure itu kan kita bisa ngambil dari berita, dari Nat Geo, dari apapun rekaman sejarah, dari apapun lah itu bisa kita jadikan soal. Yang pasti akademik seperti itu dan juga baku lah grammatical gitu. Itu bisa kita jadikan soal TOEFL structure dan juga reading. Tapi kalau listening itu harus ada audionya dan mereka harus bayar dan itu resource-nya terbatas sekali, sulit sekali. Nah, itu alasan juga kenapa saya sarankan kalau teman-teman waktu belajarnya sedikit tidak disarankan di listening dulu. Teman-teman fokus dulu aja di structure atau di reading karena materinya banyak sekali. Kalau mau nyari di internet itu banyak-banyak teman-teman. Nggak habis-habis lah seperti itu. Atau kalau teman-teman mau bikin soal sendiri pun sebenarnya juga bisa. Gitu. Misalnya pakai ChatGPT itu teman-teman kirimkan karena itu teknik saya. Jadi mengirimkan laporan report tentang suatu fenomena alam gitu ya. Atau misalkan teman-teman jurusannya psikologi misalnya. Nah, teman-teman menemukan clipping tentang suatu hal yang unik gitu. Itu kirimkan ke ChatGPT dijadikan teks tentang fenomena itu penjelasan lengkapnya. Misalkan nanti terjadi 2 atau 3 paragraf itu bisa. Nanti minta ChatGPT buatkan soal comprehension. Nah, saya juga bikin soalnya yang saya nggak nyari di internet, saya bikin sendiri itu caranya seperti itu, teman-teman. Gitu. Gitu ya. Jadi nah ini sambil saya absen dulu sekalian, sambil saya menjelaskan lagi. Jadi kuncinya di TOEFL itu sebenarnya teorinya jangan dibanyak-banyakin. Jangan banyak-banyak teori ya. Teman-teman hajar latihan aja, banyak-banyakin latihan nanti sambil teman-teman latihan itu nanti teman-teman akan membentuk teori teman-teman sendiri atau pemahaman teman-teman sendiri dari ketika teman-teman menjawab dan benar terus. Jadi konsisten benar itu berarti teorinya teman-teman sudah benar. Seperti itu. Sebentar teman-teman. Atau saya screenshot aja ya. Karena handphone saya oke, sudah saya absen. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman sebelum saya lanjut ke informasi tambahan ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke deh. Mungkin saya jelaskan informasi tambahan di sini. Informasi tambahan di sini adalah yang pertama untuk cara penghitungan skor TOEFL, teman-teman. Jadi untuk menghitung skor TOEFL, yang pertama teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada jumlah dari ini ya, kriteria itu adalah jumlah benarnya teman-teman. Gitu ya. Jadi jumlah soal setiap section itu kan paling banyak 50. Nah, kalau di structure jadi listening section 1 itu listening ya, teman-teman. Section 2 itu adalah structure and written expression, section 3 itu nanti reading. Nah, di listening itu ada 50 soal. Di structure ada 40 soal dan di reading ada 50 soal. Kalau teman-teman pengen tahu, misalnya nih katakanlah teman-teman mengincar skor 530 di listening, maka berarti ini nolnya dihilangkan ya, teman-teman. Jadi itu sebenarnya kalau ada 64 itu 640, 68 itu sebenarnya 680 gitu ya. Nah, ini di scale atau diskalakan seperti itu. Nah, jadi kalau pengen 530 ini 53 letaknya di sini. Teman-teman tarik ke sini, kemudian berarti untuk mendapatkan skor 53 teman-teman harus benar 40 dari 50 soal di
listening. Gitu ya kalau pengen dapat 53 atau 530 di listening. Seperti itu. Misalnya teman-teman pengen dapat 530 di structure. Ya sudah berarti di sini 53 nih, 530. Teman-teman tarik. Nah, berarti teman-teman minimal harus benar 27 di structure dari 40 soal supaya dapat nilai 530. Sama di reading katakanlah teman-teman juga pengen dapat 530 di reading. Berarti 53 ini ya. Nah, kemudian teman-teman tarik berarti di 33. Teman-teman harus benar 33 dari 50 soal di reading supaya mendapatkan nilai 530. Gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman benar semua katakanlah amin ya. Di listening itu 68, maksudnya 680. Di structure itu benar semua 680. Di reading itu nanti 670. Jadi reading itu soalnya paling sulit, tapi dia skornya paling sedikit, teman-teman ya. Jadi terus nanti kalau sudah benar semua, maksudnya kalau sudah ketemu nilai setiap section itu ditambahkan semua dibagi 3, diambil rata-ratanya teman-teman. Jadi 68, 68, 67 ditambahkan nanti dibagi 3. Jadi misalnya ini ya 160, sorry 6 ya 160, 240 berarti gini kemudian 2 ditambahkan ini 8 tambah 12 berarti seperti ini teman-teman. 20 40 dibagi 3 itu nanti ketemunya adalah 677 kok 676 atau 677 lah. Jadi sebenarnya kalau TOEFL benar semua itu nilainya teman-teman adalah 677 itu dibulatkan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk penghitungan skor nanti saya kirimkan ya gambarnya, mohon kalau saya lupa diingatkan teman-teman. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu untuk cara penghitungan skor yang tadi saya sampaikan. Jadi diingat-ingat ini adalah patokan nomor saja. Jadi benernya berapa? Ini adalah patokan nilai di listening, ini patokan nilai di structure, ini patokan nilai di reading. Seperti itu. Aman ya? Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan unmute aja nggak apa-apa. Nah sekarang berarti Nah, berarti saya berterima kasih ke teman-teman bahwa dan juga selamat ya teman-teman bahwa teman-teman sudah selesai atau menyelesaikan paket atau program sore, sesi sore untuk persiapan TOEFL ITP. Nah, di sini saya mungkin akan sharing sedikit kenapa saya tidak pakai